Ya. wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji dan Ibu Isnaini Ramadan selaku coach. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Andas Abdullah, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tojo Barat, sudah bersedia mendampingi Ibu Dia Fitriani untuk melaksanakan ujian evaluasi rancangan aktualisasi pada kesempatan kali ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Isnaini untuk memimpin jalannya skenario ujian. Saya host izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, selamat pagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Penguji, Bapak Arhan Firdaus SIP, yang kami hormati Bapak Dr. Andas Abdullah, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tojo Barat, Pak, selaku mentor Ibu Dia. Selamat datang, Pak Abdullah. Terima kasih berkenan mendampingi Ibu Dia Fitriani di kegiatan rancangan aktualisasi Laksar Angkatan 24 Kabupaten Tojo Una-Una. Baik, yang kami hormati Ibu Dia Fitriani, langsung saja ya Bu ya, saya beri waktu 10 menit untuk memaparkan hasil aktualisasinya, rancangan aktualisasinya. Silakan Bu Dia. Izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan SOS MSI selaku coach, Bapak Dr. Andas Abdullah selaku mentor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Dia Fitriani SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 24 Kabupaten Tojo Una-Una. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Tojo Barat sebagai guru bahasa Inggris. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Strategi Menulis dalam Bahasa Inggris melalui media gambar berbasis teks prosedur di kelas 9 SMP Negeri 2 Tojo Barat. SMP Negeri 2 Tojo Barat merupakan salah satu SMP yang terletak di Jalan Trans Sulawesi nomor 27, Desa Mawomba, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun pemilihan judul dalam rancangan ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Perlan Nomor 1 tentang Latsar CPNS, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang tugas utama guru. Kemudian dalam pelajaran bahasa Inggris ada beberapa kompetensi, yaitu menulis teks prosedur yang merupakan suatu kompetensi yang dianggap siswa masih sulit. Kesulitan mereka yaitu kesulitan dalam menuliskan ide mereka dalam sebuah tulisan yang menyebabkan nilai hasil belajar mereka rendah. Visi misi Kabupaten Tojo Una-Una, sini ada nilai organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, dalam rancangan aktualisasi ada tujuan dan manfaat. Tujuannya mampu menggunakan strategi menulis melalui media gambar, mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN di setiap kegiatan pembelajaran, mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN di SMP Negeri 2 Tojo Barat. Manfaatnya bagi siswa, guru, instansi, dan bagi pemerintah. Ya, di SMP Negeri 2 Tojo Barat saya menemukan beberapa isu. Yang pertama, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, rendahnya kemampuan siswa kelas 9 dalam menuliskan ide pada mata pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, rendahnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Dari ketiga isu ini, saya melakukan tapisan isu dan saya memperoleh isu yang kedua menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dicari penyebabnya melalui diagram fishbone. Beberapa faktor penyebabnya yaitu metode MEN, lingkungan material. Dalam MEN, kurangnya minat baca siswa. Kemudian kurangnya kosakata dan tata bahasa siswa dalam bahasa Inggris. Kemudian metodenya kurangnya kreativitas guru dalam menciptakan metode pembelajaran yang menarik. Material atau bahannya kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran hanya berpedoman pada buku siswa. Dari lingkungan sendiri penyebabnya yaitu kurangnya penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Dari isu dan beberapa penyebab yang terjadi, maka isu yang saya angkat, rendahnya kemampuan siswa kelas 9 dalam menuliskan ide pada mata pelajaran bahasa Inggris.
Beberapa dampaknya, siswa tidak dapat menguasai keterampilan menulis. Yang kedua, proses pembelajaran menulis teks prosedur tidak terlaksana dengan baik. Yang ketiga, materi pembelajaran menulis teks prosedur tidak dapat diterima secara optimal oleh siswa. Yang keempat, hasil pembelajaran menulis teks prosedur tidak maksimal dan tidak mencapai nilai KKM. Untuk menyelesaikan isu tersebut, maka saya melakukan atau memberikan gagasan pemecahan isu, yaitu strategi menulis dalam bahasa Inggris melalui media gambar berbasis teks prosedur di kelas 9 SMP Negeri 27 Barat. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Ada 4 kegiatan. Ya, kegiatan yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama, melakukan konsultasi kepada mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Outputnya, persetujuan dan dukungan mentor tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran terdiri dari silabus dan RPP. Outputnya, tersedianya silabus dan RPP. Yang ketiga, menyiapkan atau membuat soal pretest dan posttest serta instrumen penilaian. Outputnya, tersedianya soal pretest, posttest, dan instrumen penilaian. Ya, keterkaitan agenda 2 dan agenda 3. Nilai dasar ASN-nya akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab, kejelasan, kepercayaan, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, etika publik, terbuka, sopan santun, bersikap hormat, komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovatif, anti korupsi, kerja keras, dan berani. Kemudian peran dan kedudukan ASN-nya, keterkaitannya ada pada manajemen ASN, pelayanan publik dengan world of government. Kontribusi terhadap visi dan misi daerah, kontribusinya terdapat dalam visi nomor 5. Kemudian penguatan nilai organisasinya, yaitu nilai organisasi kreatif dan inovatif. Selanjutnya kegiatan yang kedua, pembuatan media pembelajaran. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, mencari referensi gambar yang sesuai berdasarkan materi pembelajaran, yaitu teks prosedur. Outputnya, tersedianya referensi gambar terkait teks prosedur. Yang kedua, kegiatan kedua, mencetak gambar yang sesuai. Outputnya, tersedianya gambar yang sesuai. Yang ketiga, membuat flashcard dengan gambar. Outputnya tersedianya flashcard dengan gambar. Keterkaitan agenda 2 dan agenda 3, akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab, nasionalisme, persatuan, etika publik jujur, komitmen mutu, efektif, inovatif, orientasi mutu, anti korupsi, kerja keras, sederhana. Kemudian peran dan kedudukan ASN-nya, manajemen ASN dan pelayanan publik. Kontribusi terhadap visi dan misi daerah, yaitu dalam visi misi nomor 5. Kemudian penguatan nilai organisasinya, yaitu kreatif dan inovatif. Selanjutnya kegiatan ketiga, yaitu kegiatan pelaksanaan pembelajaran menggunakan media gambar. Tahapan kegiatannya ada 4 tahapan. Yang pertama, melaksanakan pretest. Outputnya, terlaksananya pretest. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan media gambar dalam pembelajaran. Outputnya, teraplikasikannya media gambar dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengaplikasikan flashcard dalam pembelajaran. Outputnya, teraplikasikannya flashcard dalam pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan posttest. Outputnya, terlaksananya posttest. Keterkaitan agenda 2 dan agenda 3 pada nilai-nilai dasar ASN ada akuntabilitas, tanggung jawab keadilan, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, etika publik, tulus sopan, santun, transparansi, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi pada anti korupsi, kerja keras, dan adil. Untuk peran dan kedudukan ASN, ada manajemen ASN, pelayanan publik, world of government. Kontribusi terhadap visi dan misi daerah ada pada misi nomor 5. Kemudian penguatan nilai organisasinya, ada nilai organisasi yang memiliki integritas dan inisiatif. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan. Beberapa tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan penilaian terhadap pretest dan posttest berdasarkan instrumen penilaian. Outputnya hasil nilai pretest dan posttest. Yang kedua, menganalisis nilai pretest dan posttest. Outputnya hasil analisis pretest dan posttest. Yang ketiga, pemberian reward kepada siswa yang berprestasi. Outputnya terlaksananya pemberian reward. Tahapan kegiatan yang keempat, membuat laporan hasil kegiatan. Outputnya atau hasilnya tersedianya laporan kegiatan. Ya, keterkaitan dari agenda 2 dan agenda 3, akuntabilitas, ada tanggung jawab, jujur, keadilan, dan transparan. Nasionalisme, persatuan, etika publik,
tulus, transparansi, tidak diskriminatif, dan adil. Kemudian dalam komitmen mutu ada indikator efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu. Kemudian anti korupsi, ada jujur, kerja keras, berani, dan adil. Untuk peran dan kedudukan ASN-nya ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Kontribusinya terhadap visi dan misi daerah yaitu misi nomor 5, penguatan nilai organisasinya ada pembelajaran, menjunjung meritokrasi, dan tanpa pamrih. Ya, ini adalah rencana jadwal aktualisasi yang akan saya lakukan di SMP Negeri 2 Tojo Barat. Yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu saya laksanakan selama 4 hari dari tanggal 29 September sampai tanggal 2 Oktober. Kemudian yang kedua, pembuatan media pembelajaran itu selama 3 hari dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 6 Oktober. Kemudian yang ketiga, kegiatan pelaksanaan pembelajaran menggunakan media gambar itu ada 17 hari dari tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober. Dan yang terakhir, evaluasi pelaksanaan kegiatan yaitu dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November. Ya, sekian dan terima kasih atas penyampaian rancangan aktualisasi saya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dias. Selanjutnya silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan Pak terhadap apa yang sudah dirancang oleh Bu Dia Fitriani. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji dengan host dari Ibu Dia yang saya hormati. Alhamdulillah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu lewat kegiatan seperti ini. Adapun yang ingin saya sampaikan, yang pertama dalam penguatan bagi Ibu Dia sebagai yang diuji, mudah-mudahan dalam rancangan yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik sehingga sekolah, pada teman-teman guru, terutama bagi siswa, bisa menerima dengan baik rancangan yang sudah dirancang itu, utamanya RPP yang penggunaannya utamanya pada media pembelajaran, karena mungkin selama ini di SMP 2 Tojo Barat ini masih kurang pemanfaatan media, sehingga mungkin itu lewat itu saya harapkan supaya kalau nantinya Ibu Dia bisa melaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan siswa bisa menerima sehingga siswa dapat aktif, bisa berpartisipasi dalam penerimaan itu karena media butuh gambar di dalam media itu nanti penggunaan media bisa anak-anak diaktifkan sehingga ada nilai tambah bagi mereka. Yang kedua, bagi nilai tambah pada siswa itu nantinya mungkin untuk untuk adik-adik kelasnya, karena ini untuk persiapan, kalau saya dengar tadi programnya di kelas 9, jadi untuk kelas 8 itu bisa mengikut pada kelas 9. Itu harapan-harapan kami dari sekolah, sehingga nanti nilai tambah untuk utamanya pada bahasa Inggris bisa nampak, utamanya pada masyarakat, di pendidikan, kemudian berguna juga, mungkin bahasanya nanti lebih bagus, lebih fasih, dengan melalui media-media yang akan diajarkan atau disampaikan nanti. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketsep selaku mentor juga. Silakan Pak An untuk memberikan masukan ke Ibu Dia, Pak. Terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak
Pak Mentor, Pak Dr. Andes Abdullah yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Ibu Dia Fitriani dalam seminar rancangan aktualisasi. Tadi sudah memberikan penguatan dan dukungan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kami tetap meminta bantuan dan partisipasi dari Pak Mentor, Pak Kepala Sekolah, untuk memberikan saran masukan, persetujuan, dan dukungan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena tanpa persetujuan dan dukungan dari Bapak, Bu Dia tidak akan berjalan dengan baik pada saat melakukan kegiatan-kegiatan aktualisasi. Terima kasih banyak Pak Mentor sekali lagi. Terima kasih. Untuk Bu Dia, ada beberapa saran masukan dari saya, mohon dicatat, tidak banyak. Untuk Ibu Dia, hanya sedikit ya. Jadi tolong dicatat, ini nanti dilampirkan di dalam lampiran penyusunan laporan aktualisasi sebagai bahan atau bukti evidence terkait dengan perubahan yang kita lakukan di laporan. Yang pertama terkait dengan cover, tolong dibicarakan dengan teman angkatannya untuk mendesain sebuah cover yang bagus ya, yang kreatif sehingga mencirikan angkatan 24 ya yang ada di Kabupaten Tojo Mauna. Kemudian daftar isi di bold setiap babnya untuk memudahkan pembaca atau penguji. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan tidak perlu dijelaskan lagi, sebutkan saja ya di tabel rancangan itu. Baik. Jadi kalau nilainya saja, jangan usah dijelaskan, nanti jadi bakalan panjang ya. Kemudian itu saja koreksi dari saya, ya tidak banyak terkait dengan kegiatan dan tahapan overall good, tinggal pelaksanaannya dan pembuktiannya nanti di lampirannya di ujian aktualisasi. Ya, nanti ini juga bisa diajarkan atau dibagikan juga kepada rekan-rekan sejawatnya. Kemudian nanti di Kolabjar itu ada laporan mingguan terkait dengan progres kegiatan dan tahapan yang sudah Ibu laksanakan. Itu nanti tolong di-upload kalau Ibu berada di pulau. Kemudian? Tidak di pulau. Tidak ya, berarti jaringannya lancar. Kalau di kota berarti tetap melaporkan mingguan untuk diketahui oleh penguji dan coachnya sejauh mana progres kegiatan dan tahapan yang sudah Ibu lakukan mingguannya. Ya, baik. Kemudian pastikan semua lampiran terlampirkan nanti pada saat ujian kita ketemu di 30 hari mendatang. Ya. Jangan sampai ada lampiran-lampiran yang lalai atau yang tidak dimasukkan dalam laporannya, kan itu akan berpengaruh terhadap penilaian Ibu juga tentunya. Ya, selamat beraktualisasi kurang lebih 30 hari, kita sampai ketemu lagi di 30 hari mendatang. Tolong jaga kesehatan dan protokol kesehatan juga diterapkan ya, anak-anak yang mungkin secara klasikal di sana tolong disuruh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Sehingga jangan sampai ada klaster-klaster baru dan penyebaran COVID di mana meningkat lagi ya. Mungkin itu saja dari saya, sekian. Saya kembalikan kepada Coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arhan. Ada sedikit catatan buat Ibu Dia dari Pak Arhan. Nanti segera diperbaiki ya Bu ya, berkonsultasi dengan saya. Ya. Mungkin Pak Mentor ada yang mau ditambahkan? Cukup Bu, cukup. Nanti ketemunya di tugas sekolah itu. Kalau waktunya di sekolah bisa konsultasi langsung. Makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Baik, saya kira Ibu Dia silakan langsung closing statement Bu, silakan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Penguji, Pak Arhan Firdaus, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada saya demi perbaikan rancangan aktualisasi saya. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Isnaini Ramadan yang telah membimbing saya dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini. Dan saya mohon kepada Bapak Dr. Andes Abdullah selaku mentor dan sekaligus Ibu Isnaini Ramadan agar nanti pada saat penyusunan kegiatan aktualisasi dan penyusunan laporan saya dapat dibimbing sampai selesai. Ya, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, insya Allah. Terima kasih Ibu Dia. Saya kira cukup untuk sesi Ibu Dia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Rahmat. Saya serahkan ke host.
host. Oke, terima kasih Bu Isna. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Arhan Firdaus dan Ibu Isna ini yang sudah menyelesaikan tahapan ujian dari Ibu Dia Fitriani, dan terima kasih kepada Pak Dr. Andes Abdullah Terima kasih. sudah bersedia mendampingi ujian dari Ibu Dia Fitriani, dan selamat kepada Ibu Dia, masukan dari penguji dan coach serta mentor tadi tolong disempurnakan untuk pelaksanaan habituasi ke depan nanti setelah ujian ini. Dan secara hormat saya persilahkan kepada Dr. Andes Abdullah dan Ibu Dia Fitriani untuk meninggalkan ruangan ujian ini, dan kita akan berganti kepada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Ini Pak hostnya ini kayaknya berasap terus. Iya, lagi senang-senang nih host ya. Saya Iya. curiga. Soalnya tadi begitu nyalakan kamera ada asap keluar. Nih,